Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, di akhir nanti setelah penjelasan mengenai sifat-sifat limit fungsi trigonometri, kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri berdasarkan sifat-sifat yang nanti akan kita pelajari. Nah, mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, limit X mendekati 0 dari fungsi trigonometri sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Kalau kita perhatikan di sini, apabila variabelnya sama ya atau variabelnya berbeda, itu bisa dibuat menjadi sama dengan 1 ya. Nah, berarti kita dapat membuatnya menjadi bentuk limit X mendekati 0 AX per sin BX itu sama dengan A per B. Nah, bisa juga dibuat menjadi limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Nah, kalau kita perhatikan secara mudah ya, cara gampangnya adalah sebenarnya yang kita ambil adalah koefisien dari variabelnya. Jadi di sini A per B. Nah, untuk mempermudah, mari perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari fungsi sin 7X per 6X. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, kita bisa menggunakan sifat-sifat ya, atau kita buat berdasarkan sifat-sifat ini. Nah, caranya adalah langkah pertama kita buatkan limit X menuju 0. Nah, ini sin 7X per, nah di sini kan dia harus sama di atasnya, maka kita buat di sini sama. Jadi 7X kita taruh di bawah 7X. Tapi kalau kita taruh seperti ini, artinya kita merubah soalnya. Nah, untuk tidak merubah soalnya, maka kita hilangkan 7X dengan cara kita kalikan dengan 7X. Jadi kalau kita taruh dia di bawah, maka nanti kita kalikan di atas. Seperti itu. Kemudian dikali dengan, di sini masih ada 6X. Jadi per 6X ya. Seperti itu. 1 per 6X. Nah, ini artinya kita tidak merubah soal. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya adalah ini sendiri adalah 1 ya, limit ini sendiri adalah 1 dikali dengan 7X kali dengan 1 per 6X. Sama dengan, ini bisa kita coret, X-nya habis, berarti sisa 1 dikali dengan 7 dikali dengan 1 per 6 sama dengan 7 per 6. Demikian contoh nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Harapannya kalian selalu sehat. Walaupun di masa pandemi ini kalian belajar secara online, diharapkan kalian tetap menjaga diri, semangat ya, dan terus berdoa semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi limit fungsi trigonometri dasar
Ya, ini adalah materi matematika peminatan kelas 12 IPA. Ya, perkenalkan, Pak Guru Randy Novan Saputra, ya, yang akan mengajarkan kalian matematika peminatan di kelas 12 ini. Baik, untuk itu Pak Guru harapkan kalian simak video ini hingga akhir, karena akan bermuara pada tugas yang akan kalian kerjakan nantinya. Baik, kita masuk saja langsung kepada materi. Di sini limit dasar, limit dasar fungsi trigonometri memiliki sifat, ya. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri di sini dituliskan satu. Nanti kita secara bersama-sama kita buat, ya. Jadi yang pertama ini limit x menuju 0, ya. X per sin x sama dengan 1. Jadi ketika kalian lihat limit x menuju 0 ini dengan fungsinya seperti ini, ya, x per sin x, ini hasilnya adalah 1. Begitupun yang ini, ya. Ini limit x menuju 0 dengan fungsi seperti ini, ya. Ini juga mempunyai hasil 1. Bisa kita buat sifat kedua, yaitu limit x menuju 0, x per cos x ini sama dengan 1, dan, ya, limit x menuju 0, ya, ini pun dibalik juga sama, cos x per x sama dengan 1. Nah, ini berlaku juga, ya, berlaku juga untuk tangan, ya. Bentuk tangan berlaku, ya, dan beserta kebalikannya. Jadi kebalikan daripada tangan itu kotangan, kebalikan daripada sin adalah kosekan, ya. Kemudian kebalikan daripada cos adalah sekan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita masuk saja pada contoh, ya. Jadi tentukan nilai dari limit x menuju 0 dengan fungsi trigonometrinya adalah sin 2x per 7 tangen 7x. Baik, ya, saya bagi dulu. Kita mulai dengan penyelesaian. Ya. Jadi di sini kita langsung arahkan ke bentuk sifatnya tadi, ya, limit x menuju 0, ya, karena di sini menuju 0, maka kita bisa buat ke sifatnya. Jadi sin 2x, ya, per, nah ini kita buat ke bentuk sifatnya, maka harus 2x juga, ya. Tapi kita ini kan artinya merubah soal. Nah, untuk mensiasatinya kita kalikan dengan 2x kali, ya. Nah, di sini kan masih ada soalnya, yaitu tangen 7x. Nah, di atas ini kita harus beri juga 7x dikali 1 per 7x. Nah, kalau kita perhatikan, ya, jadi kalau kita perhatikan bentuk daripada yang ini, saya ganti dulu warnanya, ya. Bentuk daripada ini, ya, ini yang saya tandai, ini adalah bentuk sifat itu sendiri, maka ini adalah 1 dikali 2x dikali ini juga adalah 1, ya, dikali 1 per 7x. Nah, ini x habis, maka tersisa 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1 adalah 2 per 7. Gitu. Nah, saya berikan cara cerdiknya, ya, anak-anak, untuk menyelesaikan ini. Jadi limit x menuju 0
sin 2x per tangen 7x. Nah, ini kita gunakan metode sapu-sapu. Jadi kita bersihkan semua perbandingan trigonometrinya dan variabelnya. Jadi ini kita coret, bersihkan, ini juga kita bersihkan. Maka hasilnya 2/7. Wow, cepat sekali ya anak-anak. Ya. Nah, tapi ini punya kelemahan. Jadi kelemahannya atau syarat. Jadi untuk menggunakan cara cedik ini, dia punya syarat. Jadi syarat pertama harus bentuk limitnya adalah x menuju 0. Ini harus terpenuhi dulu. Yang kedua, fungsi trigonometrinya harus berbentuk perkalian atau pembagian. Jadi harus berbentuk pembagian atau perkalian ya. Tidak bisa kalau berbentuk penjumlahan dan pengurangan. Kita coba masuk di contoh kedua ya. Nah, tentukan hasil dari soal limit berikut. Jadi limit x menuju 0, x tan 3x per sin kuadrat 6x. Nah, bagaimana cara kerjakannya? Jadi kalian perhatikan apakah di sini bisa menggunakan cara cerdik. Kita perhatikan pertama yaitu limit x menuju 0. Ini terpenuhi ya. Kemudian x tan 3x ini juga berbentuk perkalian, dan sin kuadrat 6x juga ini berbentuk perkalian ya. Jadi tidak ada penjumlahan dan pengurangan di situ. Jadi kita bisa langsung saja pakai sapu-sapu. Jadi tangen sin ini habis dan ini. Maka tersisa angkanya yaitu 3/6 kuadrat. Nah, ini sama dengan 3/6 kuadrat adalah 36. Nah, ini kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi dengan 3 ya. Dengan demikian hasilnya adalah 1/12. Jadi ada ya jawabannya yaitu D. Baik anak-anak, demikian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Pak Guru harapkan kalian bisa memahaminya. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat di WhatsApp group atau bisa langsung beri pertanyaan itu atau masukkan pertanyaan dalam Google Class ya. Dan nanti setelah kalian menonton video ini akan ada tugas yang akan kalian kerjakan ya. Pak Guru harap untuk semua bisa mengerjakan dan memberi informasi kepada teman-teman semua. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa. Selamat siang anak-anak, selamat malam, selamat pagi dimanapun kalian berada. Terima kasih.